seluk-beluk candi, ya, bagaimana candi itu, dan ternyata candi itu memang tidak hanya ada di Indonesia ya, tapi juga ada di beberapa negara lain. Dan kalau kita berbicara candi, tentunya ini sangat berhubungan dengan sejarah masa lalu, karena candi pada dasarnya adalah sebuah tempat ya, tempat dalam hal ini adalah tempat peribadatan untuk agama tertentu. Salah satunya adalah Hindu dan Buddha, karena memang Hindu dan Buddha itu kalau di masa lalu memang sangat terpengaruhi oleh bangunan-bangunannya, dan salah satu yang sangat dipengaruhi adalah di Indonesia. Karena di Indonesia tuh mirip-mirip candinya dengan yang ada di Kamboja, dengan yang ada di Thailand, ya. Dan tentu kalau candi-candi itu kita amati, ya, memang ada beberapa kemiripan, yaitu sama-sama terbuat dari batu, kemudian sama-sama memiliki ukiran atau relief, dan juga mengerucut ke atas bangunannya. Tetapi menariknya adalah bukan hanya candi ternyata yang memiliki bentuk mengerucut ke atas, dari paling bawah itu besar, kemudian nanti akan mengerucut dan kecil ke atas. Itu ternyata bukan hanya candi, ternyata piramida juga memiliki hal yang sama. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi secara struktur bangunan itu memiliki kesamaan dengan candi. Pertanyaannya, kenapa sih candi dan juga piramid yang notabene adalah bangunan yang sangat bersejarah kok memiliki kesamaan? Apa mungkin ini ada sesuatu yang ada di balik itu semua? Atau arsiteknya sama? Nah, ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Kita putar dulu intronya, kita lihat candi dan piramid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Di intro tadi saya belum sempat untuk mengucapkan salam ya. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang candi, bahwa candi itu adalah bangunan dari masa lalu dan memiliki fungsi sebagai tempat ibadah. Sekaligus juga ada beberapa candi yang memang dikhususkan untuk makam-makam para raja ya. Dalam hal ini adalah dari kepercayaan Hindu Buddha. Tetapi kalau kita melihat ya, struktur bangunan candi itu walaupun sangat rumit dan begitu simetris, memang pada dasarnya candi ini adalah bangunan yang sangat memiliki pondasi yang sangat bagus, sangat kokoh ya, tidak ringkih, bukan seperti bangunan seperti sekarang apalagi subsidi pemerintah. Ya, candi memang bangunan yang sangat besar dengan kompleks yang begitu besar, dan biasanya candi memiliki batu-batu yang ditata rapi kemudian mengerucut ke atas. Entah itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Tikus, candi-candi yang lain, bahkan candi-candi tertua pun yang ada di seluruh belahan dunia itu memiliki kesamaan. Ya, di Kamboja sama, di Thailand juga sama, di Indonesia apalagi, karena memang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, dalam hal ini adalah kerajaan Hindu Buddha. Ya, itu yang pertama. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah biasanya candi itu mengerucut ke atas bangunannya. Ya, kalau kita lihat ya, banyak sekali candi-candi yang memang secara struktur ya seperti itu. Jadi di bawah itu besar, semakin tinggi semakin kecil, semakin tinggi semakin kecil, dan seterusnya. Kalau kita komparasikan, ternyata bukan hanya candi yang memiliki seperti itu. Ternyata piramid juga memiliki struktur bangunan yang sama walaupun bentuknya berbeda. Secara signifikan ya, persamaannya terletak kepada bangunan yang di bawah itu besar kemudian akan mengerucut ke atas. Tetapi sebelum kita membahas itu, kita harus ketahui dulu, ternyata perbedaan dan persamaan antara candi dan piramid itu memiliki beberapa perbedaan sekaligus memiliki beberapa persamaan juga. Pertama, kita mulai dari perbedaannya dulu. Perbedaannya adalah kalau candi itu memang khusus untuk tempat ibadah, kemudian juga ada yang untuk kuburan para raja-raja dari Hindu Buddha. Itu yang pertama. Sedangkan kalau piramid ini memang untuk kuburan para raja-raja Firaun. Jadi perbedaannya di situ.
candi itu memang ada yang untuk kuburan, tapi untuk fungsi utamanya adalah tempat peribadatan. Sedangkan kalau piramid itu memang untuk penyimpanan atau raja-raja yang sudah meninggal di masa lalu, terutama di wilayah Mesir kuno ya, tepatnya para raja-raja Firaun. Seperti piramida Giza, itu kan piramida yang sampai saat ini masih utuh dan masih bisa kita lihat dengan baik strukturnya. Kemudian yang kedua adalah piramid itu makam sangat luas areanya, sedangkan candi ya tidak begitu luas gitu. Walaupun sebetulnya Candi Borobudur itu sangat luas gitu ya, tapi lebih luas piramid untuk areanya. Kemudian kalau di candi itu memiliki relief, sedangkan kalau di piramid itu tidak memiliki relief. Walaupun ada beberapa ukiran-ukiran juga yang ya mirip-mirip dengan relief, tapi memang berbeda dengan relief yang ada di candi. Kemudian kalau di candi memiliki struktur bangunan yang sangat mencolok gitu ya, terutama batu-batunya relatif berwarna hitam. Nah, kalau di piramid batunya kan lebih kepada batu yang berwarna coklat, agak gersang ya, karena mungkin perbedaan iklim. Itu perbedaan dan sekaligus persamaannya. Kemudian perbedaannya maksud saya, persamaannya adalah mereka sama-sama terbuat dari batu. Kemudian baik itu piramid dan juga candi sama-sama memiliki struktur bangunan yang kuat sudah pasti. Kemudian persamaan berikutnya adalah ini yang paling sangat menarik, memiliki simetris yang akurat dan sangat presisi. Kok bisa seperti itu? Dan yang tidak kalah penting adalah mereka sama-sama memiliki bangunan yang mengerucut ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Apakah dulu di masa lalu ada orang yang memiliki arsitek yang sama dalam kedua bangunan ini, atau mungkin itu dibangun oleh alien? Ya tentu beberapa teori juga mengatakan seperti itu ya. Kita hanya sebatas asumsi saja, tapi memang ada yang percaya bahwa dibangun oleh alien, dibangun oleh Nabi Sulaiman, entah mana yang benar. Tetapi secara fisika memang gini, bangunan yang seperti candi ataupun piramid itu adalah bangunan yang paling mudah untuk dibuat sekaligus dibangun. Kenapa? Karena secara fisika gini, pondasi yang kuat gitu ya, yang lebar, yang besar, itu akan mempermudah untuk menambah bangunan berikutnya di atasnya. Jadi serumit apapun bangunannya itu tergantung pondasinya, seberapa kuat dan seberapa besar dia. Semakin besar dan semakin kuat batunya, pondasinya, tanahnya, itu akan mempermudah untuk membangun bangunan yang sangat megah di atasnya, dan begitu seterusnya. Jadi secara fisika memang seperti itu. Coba deh kalau kita lihat hukum fisika gitu ya, semakin tinggi gravitasinya, itu akan semakin besar gaya tariknya. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh arsitek zaman dulu. Jadi mereka membuat batu yang sangat besar, yang sangat kokoh, yang sangat presisi. Kemudian mereka tanam dan akhirnya mereka tumpuk hingga akhirnya menjadi piramida dan juga menjadi candi. Itu secara fisika sangat mudah. Dan kenapa bahwa bangunan-bangunan zaman dulu itu bentuknya seperti itu, mengerucut ke atas. Ya bisa dikatakan berbentuk segitiga gitu ya. Entah itu candi ataupun entah itu piramid. Karena secara fisika memang begitu teorinya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, kalau candi itu kan bagaimana mereka bisa mengukir, bisa presisi seperti itu. Ya begitu juga dengan piramid. Kenapa sangat kompleks, sangat simetris, sangat geometris bentuknya. Ini yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Bagaimana mereka mendistribusikan bebatuan yang sangat besar, bagaimana mereka membangun bangunan yang megah seperti itu, ini yang masih menjadi tanda tanya. Bahkan dengan teknologi sampai saat ini pun itu masih belum terjawab misteri piramida dan juga candi yang ada di dunia. Ya karena sekali lagi, baik candi ataupun piramid itu sama-sama memiliki struktur bangunan yang kuat, memiliki struktur bangunan yang sangat kompleks dan masih bisa berfungsi hingga sekarang. Sehingga seperti itulah kira-kira perbedaan antara candi dan juga piramid ya. Yang mana kalau kita lihat memang kalau kita komparasikan kedua bangunan ini sama-sama memiliki struktur yang kuat dan juga sangat kompleks dan begitu rumit. Apakah yang percaya dengan teori alien ya silahkan. Tapi memang sekali lagi bangunan ini adalah bangunan yang sangat kita harus hargai, sangat kita rawat ya, harus kita lestarikan, terutama candi yang ada di Indonesia.
Nanti next video kita akan lebih membahas lagi tentang seluk-beluk candi ya, dan kita cukupkan videonya sampai di sini biar makin penasaran. Kalau misalkan ada keterangan dan referensi yang kurang lengkap, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.